Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Ya, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir ya? Siapa? Karena apa? Karena sakit ya? Ya, oke. Kalau begitu mari kita doakan temannya yang sakit supaya cepat sembuh. Nah, ya oke. Eh Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Eh, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang eh, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tentu kalian sudah bisa membedakan yang mana pertumbuhan dan yang mana perkembangan. Nah, sekarang kita fokus pada materi kita yang kedua tentang tahap perkembangan manusia. Nah, dalam hal ini kita akan fokus pada perkembangannya, bukan pertumbuhannya. Ya kan? Nah, yang saya masukkan di perkembangan dimulai dari bayi, setelah bayi apa? Anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan lansia. Nah, itulah yang ingin kita pelajari pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengetes dulu apakah kalian sudah siap belajar IPA atau tidak. Sudah siap? Siap. Ya. Saya ingin buktikan apakah memang kalian sudah siap ya. Saya punya permainan yang biasa barangkali kalian lakukan, tapi cukup untuk membuktikan kalian apakah kalian fokus dalam pembelajaran IPA atau tidak. Apa bacanya ini? Ya. Ya, tapi saya ingin buktikan dulu apakah betul-betul kalian sudah fokus ya. Coba fokus pada apa yang nampak di layar ya. Mari kita mulai. Baca tulisannya ya. Jangan lihat warnanya tapi tulisannya dibaca. Biru, merah, biru, putih. Biru, merah, putih. Apa lagi bacanya di atas? Berarti Anda belum fokus. Karena apa yang diperintahkan tadi si kucing? Oke, ya anggaplah kita sudah fokus ya. Mari kita masuk ke pembelajaran kita tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu kita sudah mempelajarinya pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita fokus pada perkembangannya. Saya ingin kalian perhatikan dulu kedua gambar ini. Ya. Kira-kira apa perbedaannya? Gambar yang pertama itu menunjukkan apa dan gambar yang kedua menunjukkan apa? Yang mana pertumbuhan, yang mana perkembangan? Yang di bawah. Ya, perkembangan, yang di atas pertumbuhan. Oke. Ternyata kalian sudah fokus ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, kita ingin sebelum kita belajar kita dulu mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya kan? Nah, yang pertama, mengidentifikasi tahapan perkembangan manusia. Jadi itulah nanti tugas kalian di sini, semua kelompok. Kemudian yang kedua, menerapkan alur berpikir komputasional. Dalam hal ini ada namanya dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Dan keempat inilah yang kalian nanti lakukan. Kemudian yang berikutnya, merefleksikan hubungan antara proses pertumbuhan dan tantangan kehidupan melalui aktivitas visual dan narasi. Berikutnya, sebelum kita kerja dalam kelompok, saya ingin menjelaskan dulu apa itu berpikir komputasional.
Jadi intinya berpikir komputasional itu berpikir sebagaimana berpikirnya komputer. Ya, jadi kita berpikir seperti komputer. Nah, ada 4 elemen utama di dalam berpikir komputasional itu. Ya, seperti yang nampak di atas, yang pertama dekomposisi, yang kedua abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, mari kita lihat penjelasan masing-masing ya. Pertama dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Nah, nanti kan kita akan mengidentifikasi tahapan-tahapan yang terjadi pada setiap usia perkembangan manusia. Ya. Apa tugasnya nanti itu akan mengelompokkan ke dalam tiga aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua aspek kognitif, dan yang ketiga adalah aspek sosial emosional. Jadi nanti akan kalian kelompokkan ciri-ciri usia perkembangan itu ke dalam 3 kelompok itu. Nah, itulah tandanya bahwa kalian sudah melakukan yang namanya salah satu elemen penting di dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Kemudian yang kedua, menyaring informasi yang tidak relevan atau hanya fokus pada hal-hal yang penting. Apa yang kalian lakukan di sini? Nanti kalian akan mengelompokkan ciri-ciri utama atau ciri-ciri setiap usia, setiap tahap perkembangan. Jadi ciri-ciri utamanya, misalnya bayi, ciri-cirinya apa? Di mana ciri-ciri tersebut tidak dimiliki oleh usia yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya pengenalan pola. Nah, ini artinya mencari kesamaan. Ya, mencari kesamaan atau pola dalam data atau proses untuk mempercepat solusi. Artinya nantinya kita akan mencari kesamaan apakah setiap usia perkembangan itu ada persamaan atau ada pola yang berulang. Misalnya apakah setiap misalnya pada usia bayi dan usia anak-anak adakah pola yang berulang? Itulah tugas kalian menentukan. Kemudian algoritma itu pada umumnya ini kalau dalam tahap ini biasanya dalam analisis data, biasanya ini digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, tapi dalam hal ini dalam pembelajaran kita nantinya kalian diharapkan untuk membuat suatu bagan atau suatu flowchart, ya. Nanti di situ. Jadi nanti langkah-langkahnya bagaimana? Misalnya dari bayi kemana, apa yang terjadi? Dari anak-anak menjadi remaja, apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran ini, saya akan membagikan ada berapa kelompok? 6 ya. Coba Ainun, coba bagikan temannya sebenarnya. Tolong bantu Bapak. Bagikan ke setiap kelompok. Sebelum kalian kerjakan, mari kita amati lembar kerja murid. Ya, mari kita amati. Jadi di sini pada kegiatan ini sudah jelas kalian mau apa di situ. Contoh pada tabel pertama, kalian diminta untuk melakukan dekomposisi. Dengan cara apa? Itu memisahkan informasi perkembangan manusia ke dalam aspek fisik, kognitif, dan visual emosional. Itu yang pertama. Kemudian nanti setelah nanti kegiatan kedua,
kalian melakukan abstraksi. Apa itu? Ya, dengan cara menuliskan 1 atau 2 ciri-ciri utama khas. Artinya khas tidak dimiliki oleh tahap perkembangan manusia lain. Misalnya bayi itu pasti ada ciri khasnya, di mana ciri khas itu tidak dimiliki oleh tahap yang lain, misalnya anak-anak, remaja dan seterusnya. Kemudian tahap yang ketiga ada di belakangnya ya, ada di belakangnya. Kalian melakukan pengenalan pola. Dengan cara apa? Itu tadi saya bilang, itu dengan menjawab pertanyaan di bawah. Ada 3 nomor di situ yang harus dijawab. Yang pertama, mencari kesamaan perkembangan antara fase anak-anak dan remaja. Kira-kira apa persamaannya di situ? Ya, artinya pola yang berulang di situ. Kemudian yang kedua, apa perubahan yang menonjol dari fase remaja ke dewasa? Perubahan apa yang terjadi di situ? Kemudian yang ketiga, adakah pola yang berulang pada aspek sosial emosional? Dan yang kegiatan yang keempat itu diminta kalian membuat flowchart, ya. Nah, inilah yang dikatakan tadi untuk mengambil sebuah keputusan. Sudah paham nah semuanya apa yang diminta? Jadi untuk yang tahap dekomposisi, kalian boleh tulis di bawahnya di sini atau di atasnya atau di mana saja yang menunjukkan bahwa misalnya ini pekerjaan dan keputusan kompleks. Itu masuk apa? Misalnya dia masuk kognitif. Itu terjadi pada apa? Menurut kalian diskusikan dengan temannya, terjadi pada apa? Oh, terjadi pada dewasa. Paham ya? Iya, silakan lanjut kerjanya, Nak. Ya, seperti itu. Coba lanjutkan, Nak. Ya, seperti kemarin itu. Kerja diskusi, Nak ya, kerjanya diskusi. Ya. Ya, lanjutkan, Nak. Kalian diskusikan itu toh, kalian diskusikan misalnya ini. Misalnya ini yang pertama, memori bisa menurun. Ini biasa terjadi pada apa ini? Lansia. Oke, tulis lansia. Kemudian aspek apa? Kognitif. Ya, tulis itu. Jadi lakukan yang sama pada semuanya. Di sini dulu. Ini nanti kau masukkan di sini pada tahapnya. Nah, tapi klasifikasikan itu berdasarkan apa yang dimaksud dengan dekomposisi. Itu remaja, kira-kira apa ciri utamanya remaja? Ya, mencari identitas. Seperti kalian itu sementara mencari identitas. Oke, selanjutnya kita akan presentasi ya. Coba kelompok yang presentasi kelompok 5. Ya. Oke, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil menganalisis aspek-aspek dalam pertumbuhan manusia. Terdapat pengulangan dalam sosial emosional dari bayi hingga lansia.
Bayi, aspek fisiknya belajar merangkak hingga tumbuh gigi. Aspek kognitifnya mulai mengenali suara dan wajah. Aspek sosial emosional bergantung pada orang tua. Aspek anak, aktif bergerak, tumbuh gigi. Aspek kognitif, belajar membaca dan menghitung. Aspek sosial dan emosional, bermain dengan teman. Tahapan usia remaja, aspek fisiknya, pubertas dan perubahan hormon. Aspek kognitif, berpikir abstrak, logis. Aspek sosial emosional, pencarian identitas diri. Tahapan usia dewasa, aspek fisiknya, stabil secara fisik. Aspek kognitif, pekerjaan dan keputusan kompleks. Aspek sosial emosional, hubungan sosial lebih luas. Tahapan usia lansia, aspek fisiknya penurunan fisik. Aspek kognitif, memori bisa turun. Aspek sosial emosional, kesepian atau kebijaksanaan. Tadi kau baca nih petunjuk kedua. Kegiatan kedua. Kegiatan 2, abstraksi. Tahapan usia bayi, ciri utama belajar merangkak. Tahapan usia anak, ciri utama bermain dengan teman-teman, aktif bergerak. Tahapan usia remaja, ciri utama mencari identitas diri. Tahapan usia dewasa, ciri utamanya hubungan sosial lebih luas. Tahapan usia lansia, ciri utama penurunan fisik, memori bisa menurun. Apakah sama fase anak dan remaja? Itu malah semua ini kegiatan 4 algoritma. Baca saja. Bayi, baca itu kegiatan 4 betul. Kegiatan keempat, algoritma visual. Bayi, mulai merangkak. Anak-anak bermain dengan teman. Remaja, mencari identitas diri. Dewasa, hubungan sosial yang luas. Lansia, penurunan fisik dan memori menurun. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 6. Dari kedua temannya tadi yang tampil sudah memberikan hal yang baik ya. Yang baik untuk kita semua, terutama di dalam mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Nah, sekarang saya ingin merefleksi hasil pertemuan kita kali ini dengan menjawab pertanyaan ini. Angkat tangan yang mau memberikan refleksinya ya. Yang pertama, apa yang paling mengejutkanmu dari proses perkembangan manusia? Ada yang bisa? Ya, coba Maila. Saya paling tertarik dengan tahap remaja karena saya sedang mengalami fase ini. Di usia remaja, saya lebih banyak memahami bagaimana apa yang saya sukai dan siapa teman yang benar-benar bisa dipercayai dan bagaimana cara menghadapi perasaan yang campur aduk. Ternyata remaja bukan soal berubah fisik, tapi juga berubah cara berpikir. Kadang dibuat bingung, kadang juga merasa lebih kuat. Itu membuat saya ingin tahu bagaimana cara orang lain melewati masa remaja mereka. Suatu tanggapan yang bagus untuk kita semua, bahwa katanya dia tertarik pada usia remaja karena dia mengalaminya sendiri pada usia tersebut. Kemudian saya ingin bertanya juga kepada beberapa temannya ya. Bagaimana berpikir komputasional membantumu memahami tahapan usia manusia? Bisa Adrian ya? Ya, oke Adrian. Dekomposisi cara ini mengajarkan bagaimana menyederhanakan masalah yang besar menjadi lebih kecil sehingga mudah diatasi. Ada lagi Heril? Ya, oke Heril. Silakan Heril. Dengan menyederhanakan ciri utama kita bisa melihat perbedaan jelas antara bayi, anak-anak, remaja, dan seharusnya tanpa tersesat dalam detail yang tidak perlu. Ada yang bisa menyimpulkan
Ya, oke, Salva. Jadi, berpikir komputasional membuat kita lebih mudah memahami perkembangan manusia, seperti melihat perjalanan hidup sebagai sebuah sistem yang dianalisis dan dijelaskan dengan langkah-langkah yang jelas. Itulah tadi beberapa refleksi temannya tentang pembelajaran ini. Pembelajaran ini menggunakan alur yang disebut dengan alur berpikir komputasional. Dan mari kita aplaus untuk pembelajaran hari ini. Kalian anak-anak hebat semua. Kalian telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, bekerja sama dengan baik, menunjukkan integritas yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk minggu depannya, saya akan berikan satu tugas ya. Tugasnya begini. Kalian membuat satu alurnya seperti ini. Usia, tantangan, dan solusi. Maksudnya begini, kalau kalian memilih usia anak-anak, apa tantangannya? Dan minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup yang lain, yaitu tentang hewan. Ya, dengan demikian mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.